yang ini. Ini bisa diatur jaraknya. Nanti aku pengen jaraknya jauhan. Posisi aku pilih di tengah. Kemudian untuk teksnya, untuk isi teksnya, udah siapin di sini. Sebentar. Langsung fokus aja ya biar nggak kelamaan. Oke, kalau sudah mau aku tambahkan juga misalkan sebagai identitas di bawah. Misalkan alamat Instagramnya teman-teman gitu ya. Sebagai penanda. Kemudian aku tambahkan efek yang biar lebih dinamis, video partikel kalau menurut. Nah ini ya, ini elemennya yang aku gunakan free semua teman-teman. Ini keywordnya video filter, volume neutral, partikel. Aku mau pakai yang ini di sini. Kita taruh di bagian atas. Seperti kita ambil dulu biar nggak menghalangi teksnya. Oke. Kemudian teman-teman bisa animasikan ya. Misalkan ini animasinya aku pakai animasi yang hanyut. Nah, animasi hanyut ini dia jalannya ke kanan atau ke kiri. Ini ke kanan ya. Ini untuk mengatur kecepatannya ini bisa diatur lebih cepat atau lebih lambat. Tapi ini fiturnya Pro. Tapi kalau nggak mau pakai fitur free nggak apa-apa. Biasa aja udah kelihatan cakep kok. Oke, ini aku juga pakai yang hanyut. Nah, ini kan sapinya di arah kanan, sedangkan kambingnya aku pengen ke arah kiri. Nah, ini fiturnya Pro juga ya, teman-teman. Misalkan kalau Pro, teman-teman bisa pakai yang ini, yang buat animasi. Ini fiturnya free. Nah, ketika kita pilih buat animasi, teman-teman tinggal geser aja animasinya sesuka teman-teman. Misalnya ini digeser seperti ini. Nah, dia akan seperti itu ya. Oke, ini itu adalah animasi custom, bisa teman-teman buat, nggak harus pakai Canva Pro. Jadi kalau mau pakai Canva Pro juga boleh banget ya. Oke, sudah. Ini aku animasikan dulu. Yang ini aku pakai efek terus. Kemudian ini bebas saja ya. Kemudian yang ini juga. Oke, sudah ya. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan audio. Nah, di sini teman-teman bisa pilih unggahan. Kalau kita pilih elemen nyari audio di sini agak susah ya. Kebanyakan Pro juga. Nah, ini aku carinya di luar. Pilih unggahan, kemudian audio. Nah, gimana caranya? Ini audionya udah aku masukin. Gimana caranya biar kita bisa mengunggah audio di dalam Canva? Teman-teman bisa cari misalkan di YouTube ya. Suara takbir no copyright. Misalkan seperti ini, kemudian aku pilih yang ini gitu misalkan ya.
Kemudian Let aku me show copy. you how I use Envato elements to impress clients and take my video projects from ordinary to extraordinary. Aku pengen ya suaranya kayak gini. Suaranya kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke, kita copy dulu dari YouTube misalnya. Kemudian kita convert ke YouTube MP3. YouTube MP3. Nah, ini ya YouTube ke MP3 converter. Kita convert dulu jadi MP3, klik converter. Tunggu sebentar, boleh dicatat ya teman-teman, alamatnya YTMP3. Kemudian silakan di download kalau sudah. Sebentar. Oke, sudah ya. Setelah itu kita cek dulu di bagian download apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Coba kita masukkan ke Canva ya. Oke, kita unggah filenya. Dia kan nggak masuk ya. Bentar, saya ulangi dulu ya. Oh, dia agak lama karena mungkin durasinya panjang ya. Jadi intinya caranya seperti itu ya, bisa dipahami ketika mau upload musik atau barangkali teman-teman sudah punya audio, jadi nggak perlu download atau convert langsung unggah saja gitu ya, juga bisa. Nah, ini langsung saja kita praktekkan, kita coba misalkan yang ini ya. Aku pakai yang Gema Takdir Putri yang ini. Ketika kita play, mohon maaf ini loading. Nah, misalkan ini kan agak keputus gitu ya, kurang smooth, kurang halus gitu ya. Ini aku pengen tambahkan, tinggal digeser aja misal durasinya biar agak panjang. Ini karena aku pakai 10 detik gitu. Kita cek nadanya. Geser dikit lagi. Sampai Akbar. Nah, seperti ini misalkan dirasa cukup ya fontnya. Teman-teman bisa klik ini, klik audionya, kemudian di sini ada efek audio biar enggak tiba-tiba keputus gitu ya. Teman-teman bisa atur fade in dan juga fade out-nya ya. Jadi ketika mau masuk dia landai ke atas, kemudian mau keluar juga dia akan turun audionya jadi lebih smooth. Kalau sudah, teman-teman bisa klik bagikan, kemudian unduh berupa video MP4 ya. Ya. Oke, ini kok nggak biasanya muncul. Nah, ini internet saya kurang stabil. Nah, ini sudah. Kalau sudah, klik unduh saja, tinggal ditunggu dan tara, sudah jadi hasilnya. Gimana teman-teman? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya bisa kembalikan ke MC ya, silakan. Iya, terima kasih Bu Frida sudah memberikan materinya, tutorialnya juga.
step-stepnya seperti apa. Kemudian kita buka untuk sesi tanya jawab buat teman-teman Salimah di sini. Jika ada pertanyaan, kita punya waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Bisa open mic ataupun ketik di chat sendiri. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan dari teman-teman di Salimah sendiri. Kalau Canva itu harganya berapa ya Mbak kalau yang pro gitu? Oke, Iya. Canva Pro ya. Kalian aku share screen juga biar semuanya tahu. Saya cek Instagram dulu. Biar tahu juga benefitnya, bedanya Canva Free sama Pro itu apa ya. Saya izin share screen lagi ya. Oke, baik. Jadi ini adalah bedanya Canva Free sama Canva Pro ya. Teman-teman di Canva Free jumlah template-nya segini pasti beda ya sama template-nya Canva Pro, dan juga elemen-elemennya asetnya jutaan gitu ya. Apalagi track audio, elemen grafis, video grafis, penyimpanan slotnya juga di fitur Canva Free sama Canva Pro ini bedanya di Canva Pro ada kamera, penghapus latar belakang otomatis, nggak perlu ke bagian lain. Kemudian ada fitur cetak PDF CMYK. Nah, ini misalkan teman-teman mau nyetak banner atau apa ya, poster yang gede-gede itu nggak usah khawatir pecah karena di Canva Pro udah disediakan CMYK. Terus untuk harganya ini ya teman-teman, harga bulanannya 25.000, kalau tahunan 248.000. Teman bisa daftar, bisa langganan ke saya juga menerima langganan Canva Pro. Kalau mau personal, bulanannya 95, tahunannya 769. Ada yang nanya nggak bedanya Canva Pro personal sama tim itu apa sih? Oh iya, apa itu? Bedanya apa? Oke, ini ya. Bedanya Canva Pro personal sama Canva Pro Teams. Kalau personal itu satu akun terdiri satu email. Biasanya bisa langsung aktif. Kalau saat ini mau order, langsung saya aktifkan juga bisa. Bisa digunakan terus tanpa nunggu konfirmasi dari tim kalau mau lanjut atau stop sewaktu-waktu, suka-suka ya. Harga personalnya 95, kalau tahun untuk 69. Kekurangannya harganya lebih mahal dibandingkan Canva Pro Teams. Selain kalau Canva Pro Teams ini satu akun terdiri dari 5 email. Prosesnya juga nunggu tim berlima dulu baru aktif. Tapi teman-teman gak usah khawatir, misalkan aku cuma satu orang nih tapi mau daftar, bisa nggak? Apa harus bawa 5 orang dulu baru bisa daftar? Nggak seperti itu. Karena di saya sudah biasanya udah ada yang antri ya. Jadi tinggal setor email aja sama bukti transfernya, insya Allah saya bantu di proses langganannya. Harganya lebih murah karena patungan berlima. Harga per orang cuma 25.000, kalau bulanan ya, kalau tahunan 248.000. Bedanya kalau Canva tim ini, kalau ada beberapa anggota tim yang lanjut dan ada beberapa yang stop, maka bisa jadi ganti tim baru, atau timnya tetap tapi yang nggak lanjut itu nanti akan di-remove dari tim. Nah, yang mau di-remove itu harus pindahin desainnya dulu biar nggak hilang gitu ya desain. Ini ya harga langganannya seperti ini. Sebenarnya Canva tim ini 124, tapi karena dibagi 5 orang, jadi kan per orangnya dapat 25.000. Jadi lebih hemat banget gitu ya. Itu sih Kak. Oh iya. Ada lagi yang ditanyakan? Wah, ini langsung ada satu peserta dari Mbak Puspa. Mbak, saya mau langganan yang Canva tim. Bisa langsung hubungi pembicaranya ya. Ya. Ya, untuk nomor WA-nya mungkin bisa di-share, Kak. Boleh klik link di bio. Iya, follow akun Instagramnya dulu iya @Frida Yulia, seperti itu. Oke, thank you. Oke. Kemudian dari peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Saya satu lagi, Kak, mohon di-share screen yang tahapan sebelum mendesain. Tadi yang poin terakhir itu nggak tercatat.
Oke, saya Asik. share screen lagi ya. Sebentar, ada error. Maaf, ini tiba-tiba macet. yang terakhir tinggal save itu saja sih. Save simpan dalam bentuk sesuai dengan bentuk. Oke, tiba-tiba kan bisa share screen. Bisa dilanjut dulu. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Raisa Kafil. Terima kasih ilmunya Mbak Frida. Ahwan mau bertanya, adakah tips menggunakan audio atau potongan video dari YouTube agar tidak terkena copyright? Berapa maksimal durasinya ya Mbak Jazakillah? Oke, baik. Nah ya kalau tips nyari audio di YouTube yang gak kena copyright, biasanya sih kalau untuk personal use ya, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi karena ketika kita upload, kita upload ke reel misalnya, kan tiba-tiba nanti di apa ya kayak di banner gitu ya, di audionya tiba-tiba dimatikan. Tipsnya sih biasanya kalau aku gunakan audio-audio yang ada di Reels Instagram aja, atau kalau kita tadi udah upload dari Canva-nya ya, otomatis biasanya kebaca itu audionya apa. Kalau Reels-nya ngebaca itu sumber audionya, tapi kalau nggak kebaca biasanya kena copyright. Cari aja di bensound.com untuk suara-suara, misalkan kalau yang biru tadi susah ya cari selain di YouTube, emang agak susah. Biasanya sound yang no copyright ada di www.bensound.com. Apa perlu ditunjukkan itunya, websitenya? Atau boleh cuma iya. dicatat aja? Di-chat aja boleh kalau boleh. Di chat aja ya. Iya. Oke, nanti teman-teman bisa cari, ini banyak sound yang free gitu ya, free untuk komersial atau free untuk digunakan pribadi tidak bisa cek di www.bensound.com atau di YouTube juga ada namanya vlog no copyright kalau mas. Oke. Ya, oke. vlog no copyright musik di YouTube, nah itu bisa. Terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah tips kalau Canva free mungkin ada fitur yang bisa helpful untuk pemula? Dari Ibu Damai. Bisa apa? Helpful. Mungkin kalau bisa kita menolong banget gitu. Iya, maksudnya yaudah kita pakai free aja, tapi bisa nggak sih gitu? Iya. Bisa. Seperti yang aku gunakan tadi kan kebanyakan pakai free ya. Saya emang bener-bener pakai elemen free. Yang penting itu satu, sering-sering cari referensi. Sering-sering lihat referensi. Kalau saya biasanya nyarinya di pinterest.com atau freepik.com. Ibarat sebuah teko ya, kalau teko itu nggak ada isinya, nggak ada airnya, apa coba yang dituangkan. Tapi kalau kita punya referensi desain gitu ya, sudah lihat-lihat referensi di beberapa website, wah ini bagus nih layoutnya, judulnya ada di sini, gambarnya ada di sini, elemennya ada di sini. Kira-kira kalau aku masukin di Canva gimana ya? Jadi perbanyak referensi, perbanyak vitamin C ya. Vitamin C-nya itu lihat-lihat referensi gitu. Dan juga sering-sering latihan dan juga belajar pastinya. Sih? Iya memang perlu banyak belajar juga. Mungkin bisa tanya ke temen, ini bagus nggak ya, apa yang kurang gitu kali ya. Iya. Yang paling bikin skill kita terasa sih biasanya gabung ke komunitas ya, ke komunitas yang sesuai dengan skill itu. Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi
dari teman-teman, bisa open mic juga ataupun tulis di chat. Ada pertanyaan dari Ibu Aminah, Mbak, Canva ada aplikasinya tidak ya agar tanpa pakai browser? Ada dong, silakan download di playstore.com, langsung saja cari Canva, bisa langsung di download. Justru biasanya lebih enteng itu pakai browser, jadi nggak perlu ada nyimpan aplikasi ya, tapi emang setiap orang beda-beda sih. Saya juga lebih suka pakai aplikasi, cuman kalau di laptop pakainya browser. Ada kok, ada. Silakan download ke Playstore. Mungkin ke memori kali ya, kalau misalnya pakai HP gitu mungkin jadi lemot gitu kali ya kalau buka Canva di HP. Iya. Oh ya, Ya, apakah kalau fiturnya fiturnya, apakah iya. sama saja, sama. Cuman kadang ada beda kalau antara web di PC sama di HP ya. Contohnya kalau yang sudah pernah saya pakai itu, kalau pakai aplikasi untuk buat sertifikat banyak gitu ya, itu kan ada ya, bisa di Canva itu, di Canva web itu bisa kita sekali klik nama, kemudian tiba-tiba jadi sertifikatnya jadi banyak, itu bisa kalau pakai laptop. Tapi kalau pakai HP fiturnya belum ada, itu salah satunya. Pasti ada beda, tapi kalau sama-sama di HP-nya ya, misalnya di HP pakai aplikasi ataupun di web itu sama-sama persis. Cuman bedanya kalau di laptop sama di handphone ada beberapa fitur yang beda. Oke. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Kalau misalkan pakai webnya di HP, kekurangannya itu apa ya, Kak? Kekurangannya kalau sinyalnya lemot sih. Oh iya, benar. Kalau sinyalnya kurang kuat ya. Jadi Dari sinyal aja ya, Kak. Kalau untuk yang lain-lainnya Iya. masih aman ya. Fitur-fiturnya sama. Antara aplikasi sama web sama. Tapi kalau mungkin butuh yang lebih cepat gitu ya, misalnya mau pengen share apa di WA, status buat WA gitu, pengen yang cepet selamat Idul Adha atau apa gitu, yang penting nggak yang terlalu detail banget, mungkin bisa kali ya, Mbak. Bisa. Iya. Saya kebanyakan pakai HP malah. Bikin tutorial dan detail-detail juga pakai HP. Oke. Mungkin Ibu ada pertanyaan lagi? Screen-nya sudah bisa. Poin terakhir tadi apa ya? Iya, silakan. Ini nanti ada prakteknya enggak? Apakah ada challenge nih? Untuk challenge-nya Mbak Elmia gimana? Kemarin sebenarnya udah didiskusikan. Sebenarnya saya mau konfirmasi lagi ke Mbak Elmia apakah ada. Sepertinya tidak. Ntar saya tanyakan. Kalau boleh aku ya yang nyumbang challenge ya. Boleh nggak? Boleh. Nanti rewardnya 2 orang yang terbaik dapatkan 4 pro bulan. Mau? Wah, gimana teman-teman? Dapat pro nih? Apakah? Siap. Bulanan nih, siap ya? Siap gak nih? Challenge-nya apa? Harus ada challenge dong. Masa cuma materinya cuma didengerin doang, kan nggak dipraktekin kan? Iya, nanti benar ada banget. hasilnya. Mau ya? Boleh. Syaratnya gini, silakan dipraktekkan yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dibuat semenarik mungkin. Bebas ya, stylenya bebas, mau elemen-elemen pakai ilustrasi, watercolor, atau mau foto real image biasa, atau terserah teman-teman. Yang penting video ucapan Idul Adha gitu ya. Jangan lupa ketika share tag saya dan juga Salima Taiwan, dan juga boleh disampaikan kesan-pesannya. Nah, 2 pemenang nanti, satunya bisa jadi diambil dari desain yang terbaik dan satunya dari kesan yang terbaik. Atau kalau sekalian desain plus kesannya terbaik, yaitu jadi juara juga. Gitu ya. Boleh. Ada deadline-nya nggak, Mbak?
Mau boleh kapan Apa? kapan mengirimkan maksimumnya nanti? Deadline-nya kalau bisa jangan sampai lewat Idul Adha ya. Oh, benar sekali. Idul Adha hari Maksimal tanggal 29 ya? 29. Ya, 29 29. ya. Atau 28, ada yang 28. Tapi maksimal kita bikin 29 aja gimana Kak? Boleh 29. Boleh 29. 4 hari lagi. Ya, masih ada waktu 4 hari ya. Iya. Kita kan cari-cari banyak referensi. Masih boleh tanya nggak sih? Oh iya, boleh. Silakan. Mumpung aku belum pulang. Aku itu ada kelemahan di kan HP-nya full gitu Kak memorinya. Jadi kalau misalkan kalau bikin video itu agak kesulitan di audionya itu. Punya tips nggak Kak gimana? Oke. Misalkan kalau kesulitan di Canva, teman-teman pakai CapCut pernah ya? Pakai apa Kak? Udah CapCut. Oh, Aplikasi CapCut atau VN, atau teman-teman kalau punya software aplikasi editing video lainnya bisa juga. Jadi nambahkannya di luar Canva juga boleh. oh boleh. Kalau lewat browser juga gitu ada nggak? Kalau lewat browser, CapCut browser juga ada. Oh ada ya. Oh coba. Ada. Apa namanya? CapCut.com. Ya, CapCut. Oke, thank you. Bener gak sih? CapCut. Oke. Atau kalau mau kalau biar mudah ya, misalkan upload aja videonya gitu ya di reel Instagram, kemudian tinggal menambahkan audionya ya dari Instagram aja. Itu sih solusi terakhirnya. Gitu aja. Biar nggak susah-susah nambahin audio. Siap, terima kasih. Berarti challenge-nya harus diupload di sosmed ya berarti ya. Iya. Sosmednya nggak boleh Harus di digembok. IG ya berarti ya? Nggak boleh digembok ya, biar tahu, biar bisa lihat. Oke, ya. Kayaknya semua peserta lagi semangat buat ikutan. Semoga nanti banyak yang ikut. Oke, pertanyaan gitu ya. terakhir. Kalau tidak, kita akhiri sesi pada malam hari ini. Oke, sepertinya cukup untuk materinya. Wah, terima kasih Mbak Frida. Daging sekali materinya. Semoga teman-teman Salimah di sini bisa mengaplikasikan ilmunya, kemudian nanti ikut challenge-nya dan mendapatkan hadiahnya yang sangat menarik juga. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, deadline-nya buat hari Kamis ini. Jangan lupa di-share di Instagramnya masing-masing, dan jangan lupa untuk di-open, jangan digembok Instagramnya supaya teman-teman panitia bisa melihat mana yang oke desainnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Frida atas ilmu yang diberikan. Semoga malam hari ini kita mendapatkan pencerahan bagaimana membuat desain yang baik, kemudian bisa mengaplikasikannya di sosial media kita masing-masing. Untuk itu ya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di semoga kalau memang masih berkenan dan bertemu kembali, kita dapat mengundang Mbak Frida dalam acara yang sama dan serupa. Oke. Saya akhiri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Maaf ya. Iya, oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.